Demi masa? Kalimat pendek itu menggema tanpa jeda. Tidak disertai perintah, tidak dilanjutkan dengan perbandingan, hanya sebuah sumpah dari Sang Pencipta atas sesuatu yang terus mengalir, terus bergerak, terus menyusut. Waktu. Sejak awal penciptaan, waktu telah ditanamkan sebagai poros dari segala keberadaan. Bukan hanya sebagai satuan menit dan jam, tapi sebagai bagian dari takdir. Tak ada makhluk yang bisa lepas darinya. Tidak malaikat, tidak manusia, tidak alam semesta. Jam berdetak, hari berganti, tubuh menua, anak-anak tumbuh, rambut memutih, dan bumi berputar tanpa henti. Tapi di tengah semua itu, satu pertanyaan tak kunjung terjawab. Mengapa waktu menjadi objek sumpah dalam Al-Quran? Manusia telah menciptakan ribuan cara untuk menghitung waktu. Jam matahari, kalender, mesin digital, bahkan algoritma canggih untuk memprediksi masa depan. Namun, semakin dihitung, semakin terasa bahwa waktu bukan sekadar angka. Ia adalah saksi. Ia adalah pengingat. Ia adalah penghakim. Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama memanfaatkan waktu bukan hanya untuk beramal, tetapi untuk mengatur jiwa. Imam Nawawi menulis buku-buku besar di usia yang sangat muda. Imam Syafi'i membagi malamnya dalam 3, sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk tidur. Mereka tidak takut pada kematian. Mereka takut pada waktu yang terbuang. Dan di luar itu, ada dunia lain yang tumbuh, dunia yang dibangun di atas kecepatan, kesibukan, dan rutinitas tanpa makna. Orang-orang bangun terburu-buru, makan dengan tergesa, dan tidur dalam kelelahan. Mereka mengejar waktu, tapi kehilangan arah. Kalender mereka penuh, tapi hati mereka kosong. Waktu telah berubah bentuk. Dari amanah menjadi beban. Dari jalan ibadah menjadi lomba pencapaian. Manusia berpikir ia menguasai waktu, padahal ia sedang digiring perlahan menuju akhir yang pasti. Dalam konteks itu, surah Al-Asr turun seperti pukulan lembut ke hati yang lengah. Demi masa? Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kalimat itu tidak dimulai dengan ancaman, tapi dengan pernyataan. Sebuah kesaksian dari Allah bahwa waktu bukan hanya berlalu, Ia mencatat, menilai, dan mengungkap siapa kita sebenarnya. Dan dalam setiap detiknya, kita sedang ditimbang. Bukan hanya oleh waktu itu sendiri, tetapi oleh nilai di baliknya. Karena Allah tidak bersumpah tanpa alasan. Ketika Dia berkata, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Itu bukan kalimat pengandaian. Itu adalah vonis. Setiap manusia, bukan sebagian, bukan hanya yang jahat, bukan hanya yang lalai, tapi semua. Mengapa? Karena manusia lupa bahwa waktu adalah amanah, bukan milik. Ia bangun pagi dan menyangka hari itu adalah miliknya. Ia merencanakan, menjadwal, bahkan memaksa waktu mengikuti ambisinya. Tapi detik-detik tetap berjalan tanpa bisa disuap. Dan perlahan, waktu mengungkap satu demi satu kerugian yang tak terasa. Kerugian bukan selalu berarti kehilangan harta. Seringkali, itu adalah kehilangan arah. Waktu dihabiskan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Menit berlalu dalam percakapan kosong. Jam-jam hilang dalam layar, dalam belanja yang tak dibutuhkan, dalam marah yang tak terucap tapi membakar hati. Bahkan amal pun bisa menjadi kerugian, jika tidak disertai keikhlasan. Ibadah bisa jadi sia-sia, jika hanya rutinitas tanpa jiwa. Kerugian itu sunyi. Ia datang dalam bentuk rasa bosan yang tak jelas. Dalam pertanyaan yang terus muncul di dalam hati. Apa arti semua ini? Dan pada akhirnya, manusia merasa lelah. Padahal yang melelahkannya bukan tugas, tapi kekosongan makna di balik semua yang dilakukan. Inilah awal dari konflik manusia dengan waktu. Sebuah perlombaan yang tak pernah ia menangkan, karena ia tak tahu arah garis akhirnya. Dan Allah telah memperingatkan sejak awal, dalam surah pendek itu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Tapi di balik kalimat itu, ada jeda. Dan di balik jeda itu, ada kemungkinan.
bahwa tidak semua akan binasa. Karena ayat belum selesai. Masih ada satu kelompok kecil yang selamat. Siapa mereka? Dan apa yang mereka lakukan dengan waktu mereka, hingga Allah kecualikan mereka dari kerugian seluruh umat manusia? Allah menyebut mereka secara jelas. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hanya itu, 4 syarat. Tapi di balik kesederhanaannya, tersembunyi sebuah jalan hidup yang sangat berat dan sangat dalam. Yang pertama, iman. Sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa diukur dengan angka, tapi menjadi dasar segalanya. Iman bukan sekadar keyakinan lisan. Ia adalah kompas batin, peta spiritual yang menjaga manusia tetap di jalurnya meski dunia terus berguncang. Namun iman sendiri tak cukup. Lalu datang syarat kedua, amal saleh. Iman harus dibuktikan. Harus menjadi aksi. Harus mengalir menjadi perbuatan baik, meski kecil, meski sepi, meski tidak dipuji. Karena amal saleh bukan hanya sedekah dan salat. Ia juga ada dalam kejujuran saat tak dilihat, dalam kerja yang diniatkan untuk ibadah, dalam diam yang menahan lidah dari menyakiti. Tapi 2 syarat itu pun tidak cukup. Karena dunia ini penuh gangguan, dan keimanan bisa redup. Maka Allah tambahkan, dan saling menasihati dalam kebenaran. Ini syarat ketiga, bahwa manusia tak bisa selamat sendirian. Kita butuh diingatkan. Kita butuh menasihati dan dinasihati. Dalam dunia yang terus berubah nilai, seseorang yang tetap berkata benar bisa menjadi cahaya di tengah kabut. Namun berkata benar tidak selalu disukai. Seringkali, kebenaran itu pahit, berat, bahkan menyakitkan untuk diterima. Maka datang syarat keempat, dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena mempertahankan kebenaran butuh sabar. Melakukan amal butuh sabar. Menahan diri dari kerugian hidup, dari godaan waktu yang sia-sia, semuanya butuh kesabaran. Dan hanya keempat unsur ini, iman, amal saleh, kebenaran, dan kesabaran, yang mampu menyelamatkan manusia dari status, dalam kerugian, yang melekat sejak lahir. Namun, di zaman ini, keempat hal itu bukan hanya sulit dijaga. Mereka kerap kali dipinggirkan. Keyakinan diganti keraguan. Amal saleh digeser oleh kesibukan. Kebenaran dibungkam oleh popularitas. Dan kesabaran ditinggalkan oleh mereka yang ingin segalanya instan. Inilah konflik sesungguhnya dari umat manusia. Mereka tahu waktu berjalan. Mereka sadar waktu membawa akhir. Tapi sangat sedikit yang benar-benar menjalani hidup dengan kesadaran bahwa waktu adalah ujian. Dan sekaligus peluang. Namun bagi banyak orang, waktu justru menjadi cermin. Bukan cermin biasa, melainkan cermin yang memantulkan siapa mereka sebenarnya, bukan siapa yang mereka tunjukkan kepada dunia. Dan disitulah titik paling mengejutkan dari hidup. Saat seseorang duduk sendirian di ujung hari, setelah semua kesibukan berhenti, suara tawa reda, dan layar ponsel padam. Ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa peran. Di dalam keheningan itu, waktu tak lagi terasa seperti angka. Ia menjadi suara. Ia bertanya dengan lembut, tapi menghunjam. Kemana saja engkau selama ini? Ada yang terdiam. Ada yang tiba-tiba merasa asing dengan hidupnya sendiri. Karir, relasi, pencapaian, semuanya pernah tampak gemilang, tapi mengapa terasa hampa? Karena waktu tak menilai hasil, tapi niat. Ia tak menghitung banyaknya pekerjaan, tapi tujuan di baliknya. Ia tak terkesan pada pencapaian, tapi mencatat apakah hati ikut tumbuh atau justru membeku di dalamnya. Inilah klimaks kehidupan manusia. Saat ia sadar bahwa kerugian bukan terjadi ketika miskin, gagal, atau jatuh. Tapi ketika waktu berjalan. Dan ia tak tahu untuk apa. Dan di titik ini, orang mulai bertanya, apakah aku termasuk yang dikecualikan oleh Allah dalam surah Al-Asr? Apakah aku sedang beriman? Atau hanya mengikuti arus tanpa arah? Apakah amal yang kulakukan sungguh saleh? Atau hanya pengisi waktu? Apakah aku berkata benar? Atau hanya diam agar aman? Apakah aku sabar? Atau sebenarnya hanya lelah tapi tak punya pilihan?
cermin waktu tak pernah berdusta. Ia memperlihatkan semua luka yang disembunyikan di balik produktivitas, semua ketakutan yang tersenyum di depan kamera, semua kekosongan yang ditutupi oleh kata sibuk. Dan ketika semua itu terungkap, barulah manusia benar-benar tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kecuali kembali ke 4 kunci surah Al-Asr. Iman, amal saleh, kebenaran, kesabaran. 4 hal yang tampak sederhana, tapi menjadi penyelamat terakhir dari kerugian abadi. Ketika waktu menjadi hakim yang adil, pilihan untuk meresponnya pun muncul. Dalam Islam, waktu bukanlah musuh yang harus dilawan atau sumber stres yang tak terhindarkan, melainkan sebuah amanah suci, kepercayaan dari Sang Pencipta yang wajib dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Para ulama dan sahabat Nabi dikenal sangat menghargai waktu. Mereka tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Dari detik ke detik, mereka mengisi waktu dengan zikir, belajar, dan amal kebaikan. Waktu mereka terorganisir oleh ibadah yang terikat pada momen-momen tertentu, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat tahunan, dan ibadah haji. Ini bukan sekadar ritual, melainkan cara hidup yang mengajarkan kita untuk senantiasa menyadari dan menghargai setiap momen. Bukan hanya tentang kesibukan, tapi tentang kualitas waktu yang diisi dengan kesadaran akan tujuan hidup. Ketika seseorang mulai menganggap waktu sebagai amanah, bukan beban, maka setiap aktivitas menjadi ladang pahala dan makna. Mengelola waktu bukan berarti mempercepat segalanya, tapi melangkah dengan penuh kesadaran dan tujuan. Siapa yang menyelamatkan waktunya, akan diselamatkan hidupnya. Itulah pesan lembut yang terkandung dalam surah Al-Asr. Dan dalam kesederhanaan ini, kita menemukan kekuatan. Mengisi hari dengan iman yang teguh, amal yang tulus, nasihat yang membangun, dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Waktu, yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi teman yang membawa kedamaian. Waktu yang telah kita sambut sebagai amanah kini menjadi warisan yang kita bawa dalam setiap langkah kehidupan. Surah Al-Asr mengajarkan bahwa waktu adalah ciptaan Allah yang paling adil, setiap manusia memilikinya dalam jumlah yang sama, namun hasil yang diperoleh sangat berbeda. Hidup adalah sebuah kontrak waktu yang terus berjalan, di mana kita semua adalah peserta yang bertanggung jawab. Dalam setiap helaan nafas, tersimpan kesempatan yang tak ternilai untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri, dan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Saat hari ini masih ada waktu, maka hari ini masih ada harapan. Dan ketika harapan itu diisi dengan iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan kesabaran, maka kita telah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Surah Al-Asr, dengan kesederhanaannya, menjadi lentera yang menerangi perjalanan manusia dari awal hingga akhir. Marilah kita merenungi kembali ayatnya yang agung. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebuah panggilan abadi untuk menjaga waktu, menjaga diri, dan menjaga hidup. Karena waktu tidak akan pernah berhenti, tapi kita memiliki pilihan untuk terus melangkah dengan penuh kesadaran.